Judulnya sendiri adalah Neraca Pembayaran Kunci Stabilitas Ekonomi Indonesia. Presentasi ini membahas neraca pembayaran internasional (NPI) sebagai indikator kunci kesehatan ekonomi Indonesia dan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi NPI serta strategi untuk mengelola ketidakseimbangannya. Yang pertama, memahami neraca pembayaran internasional. Pengertian, neraca pembayaran internasional atau NPI adalah catatan sistematis dari semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Komponen utama, neraca transaksi berjalan, current account, neraca modal dan finansial, capital and financial account. Faktor-faktor yang mempengaruhi neraca pembayaran di Indonesia, antara lain, yang pertama, kondisi perdagangan internasional. Indonesia adalah negara eksportir komoditas rentan terhadap fluktuasi harga global. Volatilitas harga komoditas seperti minyak sawit, batu bara, dan mineral logam mempengaruhi volume ekspor dan pendapatan negara. Yang kedua, aliran investasi langsung atau FDI. FDI memainkan peran strategis dalam neraca modal Indonesia. Faktor-faktor seperti iklim investasi, stabilitas politik, regulasi, dan daya saing ekonomi menjadi penentu utama dalam menarik investor asing. Yang ketiga adalah aliran investasi portofolio. Aliran modal masuk dalam bentuk penanaman modal asing atau PMA, investasi portofolio mempengaruhi neraca finansial. Stabilitas politik dan ekonomi serta kebijakan pemerintah terhadap investasi asing menjadi faktor penting. Yang keempat adalah kebijakan moneter dan nilai tukar. Dinamika nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat, memiliki pengaruh signifikan. Bank Indonesia kerap melakukan intervensi untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Ini adalah dinamika neraca pembayaran di Indonesia. Di tahun 2019, defisit neraca pembayaran pada neraca transaksi berjalan atau current account membaik, menopang ketahanan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Transaksi modal dan finansial mencatat surplus yang cukup tinggi, mencerminkan optimisme investor terhadap prospek perekonomian domestik. Untuk tahun 2020, neraca pembayaran mengalami defisit penurunan pada transaksi berjalan yang dipengaruhi oleh penurunan impor berjalan dengan perlambatan ekonomi domestik. Transaksi modal dan finansial juga kerap mengalami penurunan signifikan di tengah tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global. Di tahun 2021, neraca pembayaran Indonesia atau NPI pada tahun itu mencatat surplus sehingga dapat menopang ketahanan nasional. Transaksi berjalan pada 2021 mencatat defisit rendah di tengah kinerja neraca barang yang tetap surplus meningkat sejalan dengan berlanjutnya perbaikan ekonomi domestik. Untuk tahun 2022, kinerja neraca pembayaran Indonesia (NPI) pada tahun itu tetap dalam kondisi baik, yang berasal dari surplus transaksi berjalan berlanjut, terutama ditopang oleh surplus neraca barang yang tetap dan kinerja ekspor non-migas yang semakin baik. Yang terakhir, di tahun 2023, kinerja neraca pembayaran Indonesia (NPI) tahun itu meningkat. Hal ini terjadi karena transaksi berjalan kembali mencatat surplus yang didukung oleh surplus neraca perdagangan barang yang tetap tinggi. Dampak ketidakseimbangan neraca pembayaran. Penurunan cadangan devisa. Defisit berkelanjutan dapat mengurangi cadangan devisa, yang merupakan aset penting untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar dan membiayai impor. Depresiasi mata uang. Ketidakseimbangan dapat melemahkan nilai tukar mata uang, meningkatkan biaya impor, dan membebani utang luar negeri.
Krisis ekonomi. Dalam kasus ekstrim, ketidakseimbangan yang tidak terkendali dapat memicu krisis ekonomi yang dapat menyebabkan inflasi, pengangguran, dan penurunan pertumbuhan ekonomi. Rekomendasi kebijakan untuk menjaga stabilitas neraca pembayaran. Yang pertama adalah disverifikasi ekspor. Pemerintah perlu mendorong disverifikasi produk ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas primer. Yang kedua adalah stabilitas nilai tukar. Bank Indonesia perlu mengambil langkah-langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar, misalnya melalui intervensi pasar atau kebijakan suku bunga yang tepat. Yang ketiga, mendorong investasi domestik. Untuk mengurangi ketergantungan pada investasi asing, kebijakan yang mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah atau UKM serta investasi domestik harus diperkuat. Yang keempat, kerjasama internasional. Melalui kerjasama perdagangan regional dan bilateral, Indonesia dapat memperluas pasar ekspornya serta mengakses sumber pembiayaan yang lebih stabil. Ini untuk tantangan dan peluang. Yang pertama adalah ketidakpastian ekonomi global. Perlambatan ekonomi global, perang dagang, dan fluktuasi harga komoditas menjadi tantangan utama. Yang kedua, peningkatan ketergantungan pada komoditas ekspor. Indonesia masih sangat bergantung pada ekspor komoditas primer yang rentan terhadap fluktuasi harga global. Yang ketiga, meningkatkan daya saing ekonomi. Peningkatan daya saing ekonomi Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi dan meningkatkan ekspor non-komoditas. Yang keempat, membangun ketahanan ekonomi. Melalui disverifikasi ekonomi, pengelolaan utang yang hati-hati, dan strategi kebijakan yang tepat, Indonesia dapat membangun ketahanan ekonomi. Untuk kesimpulannya, neraca pembayaran internasional atau NPI memegang peran penting dalam sistem moneter internasional, mencerminkan kebijakan ekonomi suatu negara dalam hubungan global. Ketidakseimbangan neraca pembayaran seperti defisit yang berkelanjutan dapat menyebabkan berbagai dampak negatif terhadap stabilitas ekonomi nasional, termasuk penurunan cadangan devisa, depresiasi mata uang, dan bahkan krisis ekonomi. Untuk Indonesia, ketergantungan pada komoditas ekspor utama dan volatilitas pasar global menjadi tantangan utama dalam menjaga stabilitas neraca pembayaran. Meskipun menghadapi tantangan eksternal seperti ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas, Indonesia berhasil mencatat kinerja neraca pembayaran yang cukup baik dalam beberapa tahun terakhir. Surplus transaksi berjalan dan ketahanan sektor eksternal yang terus terjaga menunjukkan keberhasilan strategi kebijakan fiskal dan moneter yang ditetapkan. Rekomendasi kebijakan untuk memperkuat ketahanan ekonomi termasuk disverifikasi ekspor, stabilitas nilai tukar melalui intervensi bank sentral, pengelolaan utang luar negeri yang hati-hati, serta pengembalian investasi domestik. Kerjasama perdagangan internasional juga perlu diperkuat untuk memperluas pasar ekspor dan mengamankan sumber pembiayaan yang lebih stabil. Itu saja untuk penjelasan materi yang dijelaskan hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton sampai habis.